Pernah dengar nggak sih tentang sebuah kerajaan kecil yang mungkin namanya nggak sering kita sebut, tapi perannya di panggung dunia dulu luar biasa. Ya, ini kisah tentang kerajaan pesisir yang dengan cerdiknya mengubah tantangan jadi kekuatan. Yuk, kita bedah ceritanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya Larantuka yang ukurannya mungkin nggak seberapa dibanding kerajaan lain di Nusantara, justru bisa jadi titik temu dua peradaban besar? Ini bukan soal kebetulan loh, tapi soal strategi yang dipikirkan matang-matang. Oke, untuk paham ceritanya, kita harus pergi dulu ke panggung utamanya, ujung timur Pulau Flores. Disinilah letak sebuah kerajaan yang pada masanya jadi pusat dari segala urusan politik, perdagangan, sampai percampuran budaya yang dinamis banget. Iyap, inilah kerajaan Larantuka. Mereka ini bukan cuma sebuah titik di peta, tapi juga simbol kepemimpinan yang super adaptif. Sejak abad ke-16, mereka sudah membuktikan kalau kerajaan lokal pun bisa jadi pemain global sambil tetap pegang teguh tradisi dan adat istiadatnya. Keren kan? Terus, apa sih rahasianya kok mereka bisa seberpengaruh itu? Jawabannya ada di dua aset utama yang nggak cuma mereka punya, tapi juga mereka manfaatkan dengan sangat cerdas. Soal lokasi, wah ini penting banget. Posisi Larantuka yang menghadap langsung ke Laut Sawu itu strategis sekali. Ibaratnya mereka ini pegang gerbang tol alami. Semua jalur perdagangan penting yang menghubungkan Maluku yang kaya rempah-rempah ke timur dan wilayah lain, ya mau nggak mau harus lewat situ. Dan barang dagangannya itu bukan main-main. Cengkih, pala, kayu manis, ini komoditas paling panas di pasar dunia zaman itu. Ditambah lagi produk lokal kayak mutiara dan ikan kering. Kebayangkan gimana pelabuhan Larantuka jadi magnet ekonomi yang bikin para pedagang dari mana-mana pengen datang. Nah, kalau ada harta karun kayak gitu, pastinya kan menarik perhatian kekuatan besar dong. Benar saja, di abad ke-16 datanglah pemain baru yang mengubah peta politik Portugis. Buat banyak kerajaan lain, ini sinyal bahaya. Tapi buat Larantuka, ini justru dilihat sebagai sebuah peluang. Di tengah situasi ini, muncullah arsitek strateginya, Raja Don Manuel I. Dia nggak pasrah nunggu takdir, tapi proaktif. Dialah yang pertama kali menjalin hubungan diplomatik. Visinya jelas, yaitu memanfaatkan kehadiran kekuatan baru ini untuk memperkuat posisi Larantuka sendiri. Cara diplomasi mereka itu cerdik banget. Mereka berhasil menyeimbangkan kepentingan Portugis dengan kepentingan mereka sendiri. Jadi, Portugis datang bawa agenda misi agama dan cari untung dagang. Larantuka bilang, oke boleh, tapi dengan satu syarat. Kedaulatan kami harus dihormati dan keuntungan ekonominya juga harus dirasakan rakyat kami. Benar-benar win-win solution. Kutipan ini pas banget buat merangkum strategi mereka. Jadi, ini bukan soal melawan secara frontal, tapi juga bukan menyerah begitu saja. Ini adalah seni mengelola kekuatan yang lebih besar, menari di antara kepentingan asing demi mencapai tujuan domestik. Kemitraan strategis ini dampaknya nggak cuma ke politik dan ekonomi loh, tapi juga melahirkan sebuah perpaduan budaya yang sangat unik. Hebatnya, interaksi ini bukannya merusak tatanan sosial yang ada, tapi malah memperkuatnya dengan cara yang nggak terduga. Prosesnya itu sistematis. Pertama, fondasinya kuat banget, yaitu hukum adat lokal. Lalu mereka membuka diri untuk kontak dengan misionaris dan pedagang Portugis. Nah, lewat proses adaptasi dan sinkretisme yang selektif, lahirlah identitas baru yang khas Larantuka, berakar pada tradisi, tapi terbuka pada dunia. Poin kuncinya di sini nih, unsur-unsur baru seperti agama Katolik itu nggak dilihat sebagai ancaman. Malah dijadikan alat untuk memperkuat struktur kekuasaan yang sudah ada. Para pemimpin Larantuka dengan cerdas mengintegrasikannya untuk memperkokoh legitimasi mereka, tanpa harus mengorbankan identitas budaya asli. Oke, kerajaan Larantuka memang sekarang sudah jadi bagian dari sejarah. Tapi strategi dan kebijaksanaannya itu meninggalkan warisan yang pelajarannya masih relevan banget sampai hari ini. Jadi apa aja nih pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, pemimpin yang bijak itu harus bisa menggabungkan kelihayan diplomasi dengan kecerdasan ekonomi. Kedua, penting banget menjaga keseimbangan antara kepentingan internasional dan kesejahteraan lokal. Ketiga, budaya lokal itu bukan halangan, tapi justru fondasi kekuatan. Dan yang terpenting, adaptasi yang cerdas bisa bikin yang kecil jadi sangat berpengaruh. Intinya, walaupun kerajaannya secara politik udah nggak berdaulat, pengaruh Larantuka itu terus hidup.
baik dalam jejak perdagangannya, dalam tradisinya, dan terutama dalam cetak biru kepemimpinan strategisnya. Kisahnya jadi inspirasi abadi buat Nusantara. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Kisah Larantuka ini membuktikan kalau pengaruh itu nggak selalu datang dari kekuatan militer atau luas wilayah. Pelajaran yang mereka wariskan untuk kita hari ini adalah, dalam panggung dunia yang kompleks, mungkinkah kecerdasan diplomasi pada akhirnya menjadi strategi yang lebih unggul daripada kekuatan dominasi? Coba kita renungkan.